kebetulan itu si Pak Wiro Alexius sebagai pemandu atau moderator itu sedang sakit. Nah, tadi dia coba tapi masih geliang dia. Akhirnya dia istirahat. Ya aku bilang ya udahlah nanti saya sendiri yang membawakan baik itu sebagai pemandu dan juga sebagai pembicara. Kita punya judul sebetulnya sederhana banget. Saya tuh dikirimin video yang judulnya beda meditasi dan berdoa kalau nggak salah gitu. Ya, jadi saya nyimak orang Bali yang ngomong perempuan, memang bahasanya bagus ya. Kemudian juga poin-poinnya juga bagus. Ya, ini saya coba lagi untuk berbicara dulu misalnya tentang meditasi ya. Mekanisme meditasi ya. Jadi meditasi adalah latihan kesadaran batin, yaitu dengan mengatur pikiran, napas, atau fokus tertentu. Nah, mekanismenya ada beberapa, yaitu caranya ada persiapan dulu. Tubuh dibuat rileks, biasanya duduk tenang dengan napas teratur, kemudian juga fokusnya, itu kesadaran diarahkan pada objek, napas, bisa mantra, bisa cahaya, bisa suara, atau keheningan itu sendiri menjadi fokusnya. Ya. Kemudian pelepasan, nah, pikiran yang datang, kemudian ya kenangan, kekhawatiran, kemudian banyak sekali keinginan harus disadari, diamati, lalu dilepaskan tanpa diikuti. Nah, kemudian setelah itu terjadinya suatu kesatuan, terjadi penjernihan batin, pikiran berhenti bergejolak, hingga tercapai rasa hening damai, bahkan manunggal dengan kesadaran murni. Ya, jadi meditasi lebih ke pembersihan diri dalam, yang dalam, pembersihan diri dari dalam, dan menghubungkan manusia dengan sumber kesadaran yang ada di dalam dirinya. Kemudian kalau kita bicara berdoa, mekanismenya adalah bahwa berdoa adalah tindakan komunikasi yang ilahiyah. Beda ya dengan meditasi. Kalau berdoa itu komunikasi. Ya. Nah, mekanismenya ya harus ada niat, ya, harus ada perasaan sehingga ekspresi, ya, doa dengan berbentuk ucapan syukur, permohonan, pengakuan atau pujian itu ada ekspresinya. Nah, relasinya, ya, itu doa menempatkan diri sebagai hamba yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Jadi posisinya ada sebagai relasi hamba dan Sang Pencipta. Kemudian juga harus pasrah. Hasil doa diterima dengan kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik. Jadi berdoa ini hubungannya keluar, lebih transendental. Kalau meditasi kebanyakan, memang meditasi juga ada yang transendental, tapi meditasi kebanyakan adalah ke dalam, imanensi, ke arah iman, ke arah pendalaman guru sejati, roh suci ya, suksmo sejati, suksmo suci, roh suci dan sebagainya, dalam. Kemudian kalau yang tadi berdoa itu lebih berhubungan dengan keluar, transendental ya, menyerahkan diri kepada kuasa ilahi. Itu berdoa ya. Perbedaan keduanya itu aspeknya misalnya arah ya, meditasi, berdoa, ini bedanya. Arah dari meditasi itu ke dalam diri tadi, ya, imanensi sifatnya, inner awareness, ya. Kemudian berdoa itu keluar menuju yang ilahi. Ya, kemudian fokusnya, kalau meditasi itu ke hening, ke nafas, mantra, cahaya,
ataupun kesadaran, menjernihkan pikiran untuk mencapai kedamaian, sementara berdoa itu kata-kata, rasa syukur, harapan, permohonan, ya, menyambung hubungan dengan Tuhan. Kemudian tujuannya ya macam-macam, untuk meditasi, menjernihkan pikiran, mencapai damai. Kalau berdoa ya menyambung dengan Tuhan, memohon bimbingan, perlindungan, berkat, dan sebagainya. Kemudian bentuknya, meditasi lebih banyak diam, hening, ya, tanpa kata, lebih ke arah pengalaman. Sementara berdoa itu ekspresif. Kadang-kadang orang berdoa, kadang-kadang sedang nangis segala. Mengungkapkan perasaannya, menggunakan kata dan doa lisan atau batin. Hasil yang dirasakan ya sama, ada kedamaian batin, energi kita jadi stabil di meditasi, ya, intuisi kita meningkat, ya. Kemudian berdoa juga gitu, ada semacam ketentraman, rasa terhubung dengan Tuhan, kelegaan hati, ya. Kemudian juga bisa menguatkan iman. Jadi keterpaduan meditasi dan doa sebenarnya tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Meditasi bisa mempersiapkan batin agar doa menjadi lebih kusuk, itu juga bisa. Ini keterpaduannya, ya. Doa bisa mengisi ruang hening meditasi dengan makna spiritual. Jadi saling bisa mengisi. Keduanya jika dijalankan bersama bisa menghasilkan pembersihan dalam, ya, meditasi sekaligus koneksi transendentalnya atau doa kepada ilahinya, ya. Jadi mari kita coba untuk masuk di efek neuropsikologi meditasi dan berdoa ini, ya. Jadi dari neuropsikologi, ya, itu, ya. Jadi ada aspek otak dan psikologinya, ya. Kalau meditasi itu konsentrasi, menjernihkan pikiran. Fokus utamanya begitu. Kalau berdoa, hubungan, makna, dan emosional dari spiritualitas. Ya. Kemudian bagian otak yang dominan itu kalau meditasi itu prefrontal cortex, amigdala, default mood network, ya. Kemudian kalau berdoa itu anterior cingulate cortex, sistem limbik atau emosinya. Kemudian kalau neurotransmitternya, ya, itu meditasi itu menurunkan kortisol, menstabilkan dopamin atau serotonin. Sementara berdoa meningkatkan dopamin, serotonin, dan oksitoksin. Nah, efek batinnya hampir sama. Tenang, fokus, lebih terkendali. Sementara berdoa itu lega, merasa dekat dengan Tuhan, optimis. Ya. Kemudian efek jasmaninya, tekanan darah turun. Ya. Sistem saraf parasimpatiknya aktif. Kemudian kalau berdoa, itu imunitas meningkat, tidur nyenyak, energi positif. Nah, kemudian kita coba tadi kan sudah dibicarakan mengenai neuropsikologisnya. Nah, sekarang ini saya ingin bicara efek fisiologisnya. Nah, tadi sudah ada di diagram bahwa efek fisiologisnya itu hormon stres, ya, itu muncul sehingga stresnya menurun itu di meditasi. Detak jantung dan tekanan darah lebih stabil. Kemudian gelombang otak bergeser dari beta ke alfa theta, ya, itu meditasi. Jadi meditasi itu resetting otak, ya, pikiran lebih tenang, energi lebih seimbang. Sementara berdoa itu hubungan emosional spiritual, hati lebih lega, iman lebih kuat, mental lebih stabil, karena kita merasa ada penyatuan dengan yang
Maha Kuasa. Tuh, ya, jadi hampir sama sebetulnya ya. Jadi ya kemudian kalau kita bicara keterpaduan keduanya. Nah, kalau kita mau bicara saling melengkapi, ya meditasi membersihkan ruang batin. Doa mengisi dengan makna dan rasa hubungan. Secara neuropsikologis tadi, kombinasi ini membuat otak lebih seimbang. Ya. Fokus plus bisa menimbulkan kasih sayang. Mental lebih tahan stres, dan spiritualitas lebih mendalam. Ini kalau dikombinasikan antara meditasi dan ada afirmasinya, ada doanya. Kemudian juga kita mencoba untuk mengkaitkan dengan sastro jendro. Ya. Meditasi dalam sastro jendro ya, itu yang sebetulnya merupakan tradisi Jawa. Meditasi disebut juga semadi atau topo broto. Ini istilah-istilah yang sering dipakai oleh orang Jawa. Ya. Mekanismenya adalah hening cipta, yaitu menenangkan pikiran. Gati pikir atau kesadaran pikiran, gati rogo atau kesadaran raga kita, dan gati roso atau roso kita itu disatukan agar suksmo sejatu atau roh suci kita, suksmo sejati, bisa menyatu dengan sumber asalnya. Dengan Triwikromo kita akan menyatu dengan sumber asalnya. Orientasinya ya, dalam meditasi itu lebih pada pengertian sangkan ning dumadi. Lebih ke arah pengertian asal mulanya hidup. Ini ya, kalau orientasi meditasi dalam Jawa. Tujuannya ya menyingkirkan kotoran batin, ya, menghilangkan pamrih, angkara, hawa nafsu. Sehingga yang tersisa hanya hening rasa yang bersinar. Lakunya gimana? Cukup duduk diam, menutup mata, napas teratur, batin pasrah. Hasil yang dialami apa? Hasilnya itu manunggal rasa, yaitu persatuan antara manusia dengan sangkan paraning dumadi, atau satu pengertian asal usul ya, asal usul hingga tujuan hidup hingga akhir, yang sebetulnya itu adalah gerak atau rotasi dari kehendak Gusti sangkan paraning dumadi. Jadi meditasi Jawa itu lebih menekankan pembersihan wadah diri supaya layak menjadi cermin bagi cahaya Gusti. Nah, sekarang bedanya ya, berdoa dalam Jawa, tadi meditasi dalam Jawa. Tidak dalam sastra Jendro, kalau tadi meditasi dalam sastra Jendro, tapi ini dalam Jawa. Doa dalam Jawa sering disebut ndedonga, ya, sembah, nyuwun. Ya. Nah, ia bukan sekedar ucapan verbal, tapi rasa menembah, menundukkan diri dengan penuh hormat di hadapan Gusti Kang Maha Kuasa, itu merupakan naluri, naluri manusia. Orientasinya keluar ya, tidak ke dalam. Menuju gaib, menuju Gusti, menuju leluhur, menuju kekuatan entitas yang paling tinggi, transendental, keluar. Itu doa. Ya. Tujuan ya, ngaturaken syukur, nyuwun pangayoman, ngaturaken panyawoman, permintaan ya. Terus kemudian juga minta pencerahan, memohon perlindungan, itu tujuannya. Lakunya berupa apa? Ada yang berupa tembang kalau di dalam Jawa. Bentuk
bentuk-bentuk tembang atau semacam kidung ya, itu juga sudah merupakan doa. Juga pembacaan doa, mantra, doa lirih ya. Kemudian sikap badan juga kadang-kadang orang berdoa itu ada sembah, ada sujud, ada menengadah, ada tangan segagap dan sebagainya. Itu lakunya. Nah, hasilnya sama, rasa tentram dan merasa yakin Gusti akan memberikan petunjuk dan kebelas kasihannya. Nah, jadi doa Jawa itu lebih menekankan relasi kawulo Gusti dengan bahasa Roso. Jadi arahnya untuk meditasi itu tetap ke dalam, menyelam rasa, hening cipta, ya. Kalau dongo atau dedongo itu keluar, nyuwun, ngaturaken rasa kawula. Nah, kemudian kalau landasannya yaitu sangkan paraning dumadi, mencari asal dan tujuan hidup. Sementara kalau dongo itu relasi antara hamba dan Tuhannya, kawula dan Gusti. Kalau meditasi, hakikatnya membersihkan batin, manunggal rasa, sementara doa atau dongo itu penyerahan diri, sumarah marang Gusti. Rasa dominan, ning, suwung, sinar rasa sejati, sementara kalau dedongo, pasrah, syukur, pangayoman, katresnan. Buahnya yaitu bisa manunggal, kamulian batin, pencerahan. Kalau di dalam dedongo itu buahnya adalah ketentraman, welas asih Gusti, kekuatan iman, yaitu akan meningkatkan kekuatan iman. Nah, kemudian laku meditasi dan hening doa ya. Semedi hening ya, itu duduk bersila, napas teratur, pikiran dibiarkan senyap, rasa di pusat ada di dalam dada atau manik moyo, hening cipta suwung sambil merenung, ingsun ora iki ora kuwi nanging mung cahaya kang sumunar. Nah, ini adalah semedi hening yang dikonsentrasikan pada cahaya. Sementara doa muncul dari rasa hening itu. Jadi kadang-kadang semedi hening itu menjadi dasar dari doa. Ya. Nah, kadang-kadang juga setelah semedi hening gitu mulailah kita bicara ingsun wis ngeningake cipta, wis ngresiki rasa, sumarah marang pepadang kang sinuwun, saking suwung sumunar cahya, meratandani yen kawula ora piyambak. Kita tuh tidak sendiri gitu. Mugi Gusti paring pepadang, mugi Gusti paring pangayoman, mugi Gusti paring katresnan. Supados kawula tansah eling marang sangkan paraning dumadi lan saged urip mituhu migunaning tumrap sesami. Sembah kawula dumateng Gusti kang paring urip. Jadi ada satu perenungan yang sifatnya doa ya. Setelah kita hening cipta tadi. Ya, penjelasan filosofisnya hening cipta itu atau meditasi tadi itu adalah sembah rasa ya, yaitu tahap pembersihan. Sementara doa lahir bukan dari hafalan ya, tapi ada dari rasa sejati yang muncul saat suwung. Ya. Nah, kawruh Jawa itu melihat doa tertinggi bukan sekadar ucapan, tetapi manunggal rasa. Jadi ini gabungan ya, gabungan antara hening cipta dan doa. Nah, ketika doa dan meditasi menyatu, Gusti dirasakan hadir di dalam hati, ing jero hati. Saya kira dari saya begitu, cuman yang ingin saya gambarkan yang lebih gampang lagi, kalau
doa itu papan tulis kita tulisin dengan permohonan kita tulisin. Kalau meditasi justru papan tulis yang bersih, kita tunggu keluar visualisasinya, keluar inspirasi apa, keluar dawuh atau petuduh apa yang nantinya kita terjemahkan. Ini kalau meditasi, bedanya hanya itu aja. Satu, kalau berdoa itu kita nulis di papan tulis. Aku nyuwun, saya minta ini. Sementara meditasi enggak, kita menghadapi papan tulis yang kosong. Kita tunggu sampai mendapatkan inspirasi. Saya kira begitu. Nanti karena ini enggak ada moderator, teman-teman yang ingin ingin bertanya atau lebih cenderung ke inilah sharing ya. Saya mohon nanti sharing aja. Jadi sharing dengan raise hand. Saya minta tolong nanti yang ingin sharing raise hand. Tidak perlu terlalu tanya jawab karena ini masalah gampang banget. Tapi pendapat-pendapat kalian barangkali ada yang mau sharing mengenai berdoa dan meditasi. Rahayu Romo. Rahayu, monggo. Silakan. Mau sharing, mau apa, monggo silakan. Pada umumnya saya memberikan penjelasan kepada umat-umat saya, poro katang saya, bahwa meditasi itu seolah kita lagi kirim teks, di WA kirim teks. Kalau berdoa, laksana kita lagi bicara, telepon, ada voice call. Gitu. Bedanya di situ. Kalau di dalam meditasi kita udah sampai ke peringkat lebih tinggi, yang sudah bisa visualisasi atau kontak batin, itulah yang saya sebut sebagai video call. Jadi kita bisa melihat sesuatu. Karena ini anak-anak Gen Z ini susah. Kalau kita beritahu dia terlalu dalam, nggak ngerti, malah tanya bertele-tele, kadang-kadang ada salah kaprah, kita malah dituduh yang enggak. Katanya berhalu. Jadi cari, kalau saya karena banyak umat saya tuh ya anak-anak muda. Jadi kita mesti cari bahasa yang lebih mudah mereka ngerti. Ya. Ya, gitu. Kamu. Oke. Terima kasih di Gilo Bejat masukannya ya tadi antara video call dengan WA ya, teks ya. Iya. Kemudian Bu Sirot Suhartini. Monggo silakan. Rahayu Sagung Dumadi. Salam kenal untuk semuanya yang para sesepuh yang saya hormati, para junior yang saya sayangi ya. Mudah-mudahan bersatunya kita semua menjadi sebab kebangkitan spiritual Nusantara untuk mengukir kejayaan Nusantara berulang kembali. Amin. Wujudnya. Kalau amin kan semoga, jadi wujud gitu. Kasembatan. Jadi kasembatan. Nah, kasembatan. Kalau sudut pandang saya tentang doa, kalau doa itu biasanya ya kita meminta, berharap, menginginkan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Ya, permohonan. Jadi memposisikan seperti Romo terangkan tadi, seorang hamba kepada Tuhannya. Seperti itu. Kalau sedang untuk meditasi itu ya seperti wedaran Romo Tony tadi, bahwa pembersihan diri. Bagaimana berusaha
kita memahami sang guru sejati dan menginginkan berjumpa sang guru sejati. Simboliknya seperti pewayangannya Bima bertemu sang Dewa Ruci. Walaupun asalnya bermacam-macam ujiannya, karena kekuatan keinginan yang kuat berjumpa sang guru sejati, hingga bertemulah sang guru sejatinya, yaitu sang Dewa Ruci yang disimbolkan dirinya sendiri. Jadi untuk bermeditasi ini kita memahami jati diri, siapa diri kita, dan bagaimana. Jadi tidak ada permintaan. Jadi session meditasi itu session memahami jati diri, hingga ya kita itu tadi manunggaling kawula Gusti. Jadi tidak ada jarak, tidak ada tabir di antara kawula dan Gusti. Karena hakikatnya ya tidak ada kawula, tidak ada kita berusaha seperti apapun, endingnya kita hanya berkesadaran. Jadi meditasi itu tujuannya bagaimana mencapai kesadaran. Itu seperti itu. Jadi sadar, setelah kesadaran diri, sadar kekuatan diri, akan mencapai pencerahan. Cuman tahapannya tentunya dengan kesadaran dulu sebelum mencapai pencerahan. Seperti itu, Romo. Rahayu. Rahayu, terima kasih. Ada masukan dari Bu Sirot nih. Ya, mungkin Pak Riki itu malah tadi ngomong ada pelepasan kemudian menuju ke kesadaran itu. Monggo Pak Riki, barangkali ada masukan, barangkali bisa sharing ke sini di sini. Iya, ini mohon maaf kalau sepengetahuan saya ya, kalau berdoa itu kan cenderung pada ucapan-ucapan, mengungkapkan hal-hal yang diinginkan, rasa syukur. Biasanya kalau orang Kristiani ya ke gereja, seperti itu. Kalau umat Hindu ya ke pura untuk melakukan sembah dan berdoa di sana lah. Kalau meditasi, sepengetahuan saya di sini bahwa kita itu ingin mengkoneksikan diri dengan the higher energy yang di atas kita, yang lebih tinggi di atas kita, sehingga kita di sini bisa mengalami kesadaran-kesadaran yang lebih dari yang saat ini. Jadi mungkin kesadaran itu nanti kalau sudah mencapai kesadaran yang lebih, di mana di situ sudah Romo terangkan mungkin sebelumnya dengan proses gati cipta, raga, rasa, seperti itu. Setelah mengalami tiwikromo, terus di situ akan mengalami kesadaran yang tinggi, dan mungkin dari kesadaran yang tinggi itu nanti akan dimaknai setiap orang akan berbeda-beda. Ada orang yang bisa melihat, ada orang yang bisa merasakan, ada yang punya rasanya jadi lebih peka atau bagaimana, mungkin penglihatannya juga akan lebih terbuka atau bagaimana. Hal mana itu sendiri juga inti dari, kalau menurut pandangan saya ya, inti dari spiritual Jawa ya dasarnya dari meditasi itu sendiri. Dari meditasi itu kalau sudah sampai tingkat ke advance, nanti arahnya bisa kemana-mana. Pengembangannya bisa kemana-mana. Begitu mau kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Pak Yohanes, monggo masukannya apa? Silahkan. Kalau saya nggak ada masukan, Romo. Justru saya tuh mau nanya.
Ya monggo, nanya apa ya? Kalau bisa dijawab, tak jawab. Gini Romo, biasanya kalau kita berdoa, itu kan pasti selalu nyuwun kan, panyuwunan aja gitu kan, pasti ada maunya gitu loh Romo. Nah, itu kan kadang entah itu terkabul apa enggak kan kita nggak ngerti. Nah, yang mau saya jadi pertanyaan saya, gimana kalau meditasi, tapi kita punya semacam panyuwunan, apakah tetap seperti berdoa, kita nyuwun, saya pengen begini, saya butuh ini, saya butuh itu, gimana caranya gitu loh, Roma. Gimana caranya itu saya harus gimana. Nah, apakah seperti itu atau gimana ya, Romo? Apakah harus kita kayak mencari jawaban sendiri atau apa gitu loh, Romo? Itu aja sih. Ya, ini memang satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Bahwa sebetulnya itu meditasi dan doa itu tadi saya terangkan ada keterpaduan keduanya. Jadi meditasi itu sifatnya membersihkan ruang batin, sementara doa itu mengisi dengan apa hubungan dengan yang Maha Kuasa berbentuk permintaan atau afirmasi. Jadi saya sendiri itu kalau misalnya seseorang melakukan meditasi, terutama meditasi Sastro Jindro, lakukanlah dulu ya, menyatukan kesadaran pikir, gati pikir, kesadaran rasa, gati rasa, kesadaran rogo, gati rogo, itu ditriwikromokan dulu. Setelah ditriwikromokan, kita tunggu hening ya, itu biasanya kita mendapatkan inspirasi-inspirasi dari Yang Maha Kuasa. Nah, dari situlah kemudian kita mulai melakukan afirmasi permohonan. Jadi sebetulnya sangat bagus sekali kalau dilakukan keterpaduan antara meditasi tok dengan doa. Itu lebih bagus ya, lebih komplit gitu. Tetapi ada kalanya kita tidak perlu berdoa. Ya, pada tingkat-tingkat tertentu kita sudah merasa bahwa semuanya itu adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya kejadian itu semua sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Makanya meditasi diangkat sebagai tempat untuk mengheningkan cipta, bukan tempat untuk memohon atau aktivitas untuk memohon, itu tidak. Justru meditasi ini merupakan satu laku atau tingkah yang sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar berdoa. Karena kita sudah punya kepasrahan bahwa kita nanti itu tinuntun kok. Misalnya, ya, saya sendiri, saya sudah pensiun, saya nggak ada kerjaan. Ya saya tetap meditasi, saya nggak mohon, wah besok saya mau ada pesanan kerjaan apa-apa, enggak. Tapi yang dilalai ada aja, orang datang. Romo tolong ini ya, gini, bisa nggak dipikirkan? Bisa. Romo ini anu gini, ada barang antik misalnya. Ini ada keris yang bagus, gini, tolong dipasarkan. Ya udah ya kita terima, padahal kita nggak pernah berdoa. Minta ada dagangan, minta ada keuntungan, tidak. Jadi kita sudah berserah bahwa kalau kita meditasi kita baik, tingkat kita tinggi, otomatis itu ada ketertuntunan. Ya. Jadi tinuntun kita itu. Dan kita tuh dihidupi. Nggak usah khawatir gitu. Makanya hidup tidak perlu khawatir. Saya kira ya gitu yo. Jadi digabung nggak apa-apa, bagus, yaitu keterpaduan ya. Tetapi kalau saya lebih cenderung, ayo genjot meditasi yang benar. Cobalah meditasi jam 00.00, terus minimal 27 hari. Pasti akan merasakan perkembangannya. Dan pasti akan turun berat badannya. Karena kurang tidur. Gitu. Ya berarti sebenarnya
bagus tuh kita ya meditasi dulu ya Romo, meditasi, Meditasi betul. membersihkan batin, diri, pikiran yang kacau, udah tenang, udah suwung, tenang, stabil. Iya, Baru kita iya betul. panyuwunan itu bisa kita afirmasikan gitu ya Romo ya. Kita bisa Bisa, apa ya ingin iya, gini gitu. J, Ya betul. ya 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 Romo. Jadi nggak harus Pada ya, nyuwun aja, nggak harus stres. Gimana enggak caranya, karena harus semuanya, gimana nih? J, karena Nambahin semuanya itu jawab, sudah Romo. tinuntun Gusti. Nggih, monggo Bu Sirot. Untuk bermeditasi itu tanpa meminta, itu otomatis energi semesta itu sudah akan mencukupi kebutuhan kita. Dan semua bukti di tempat kita ini, saya bukan arsitek, saya bukan ya macam-macam keilmuan itu bisa sinergi dengan sendirinya. Seperti Romo sampaikan tadi, akan tinuntun. Ya Itu ya ya Bu. seperti itu. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu seperti itu. Oh, Ya ya. ya betul. Nah, Amin amin Bu. Kasembatan. iya, kasembatan. Jadinya Ya. itu yang kita Badan. alami dengan kita bermeditasi, kita berbaur dengan semesta ini, itu sangat nyaman, sangat indah dan tidak bisa diungkapkan. Karena semua kebutuhan sudah dicukupin. Semua kebutuhan Ya sudah ya. penuhi tanpa kita harus bersusah payah. Dan secara umum sepak terjang kita ya seperti air ngalir aja. Ya ya. Kegelisahan, kekhawatiran itu lambat laun itu bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan. Itu seperti itu. Ya Romo, Ya. segitu. Matur Nggih, nuwun Bu Sirot. betul. Betul Sama-sama. gitu. Oke. Ya matur Barangkali ada nuwun lagi. Romo. Nggih, yuk. Barangkali ada lagi yang berpendapat, siapa mungkin nambahin. Maaf Romo, mungkin Nggih. saya memberikan suatu ini juga sharing. Jadi pertanyaannya Pak Yohanes itu juga pernah menjadi apa yang menjadi pertanyaan saya waktu-waktu yang lalu begitu Pak. Bagaimana itu bisa mewujudkannya lewat meditasi? Ternyata setelah beberapa waktu saya mencoba mendalami, mencari literatur dan memahami dari meditasi sendiri, itu ternyata begini kurang lebih kalau memang itu bisa diterima ya. Jadi alam semesta itu hanya bisa menangkap apa yang menjadi perasaan kita. Dan alam semesta baru bisa menangkap perasaan kita itu pada saat batin kita itu jernih dan bersih. Nah, jernih dan bersih itu harus dimulai dengan adanya meditasi yang isinya di situ menyadari, menerima, dan melepaskan. Sehingga kalau di sastra Jendra itu ada trigati tersebut sudah menjadi trigati tercapai, terjadi triwikromo. Di situ nanti ada kebersihan batin dan di situ setelah itu alam semesta bisa menangkap dan menerima, mewujudkan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, karena batin kita sudah bersih. Selama batin kita belum bersih, alam semesta itu tidak bisa menangkap apa yang kita inginkan. Kira-kira begitu kalau dari pemahaman yang selama ini saya dapatkan. Begitu, Pak Yohanes. Nggih. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Jadi, Riki. nggih, jadi apa namanya mekanismenya itu memang seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Riki. Ya. Tetapi ya jangan kita meremehkan ya bahwa di kejawen itu juga ada cara mendorong untuk menjadi batin itu jernih tadi, yaitu dengan laku. Nah, ngelakoni nganggo ngebleng, nganggo kungkum dan sebagainya. Itu bukan menyiksa fisik, tetapi akan menemukan kejernihan batin yang lebih
intens, lebih bagus ya. Tuh, perlu laku gitu. Misalnya, oh saya tak Senin Kemis gitu. Nah tadi Mbak Tita tadi juga bilang saya mute Romo. Itu juga bagus gitu loh. Laku itu merupakan satu fondasi ya. Fondasi yang membuat adanya niat dan adanya kebersihan ketika kita sudah rampung laku. Ya, mungkin ada yang mau sharing lagi, Mbak Rina, monggo Mbak Rina sharing dulu Mbak Rina. Nyun sewu Romo. Ye, Begini Romo. Kalau meditasi itu tidak ada batas ruang dan waktu. Kalau doa kan ada ruang dan waktu. Kalau meditasi pengalaman saya pernah adakan semacam laku di Masjid Agung Demak. Pada saat kita udah keliling dan semedi di situ, saat itu sangat kaget. Saya juga kaget. Apa yang saya lihat itu bukan Masjid Agung lagi, tapi Ka'bah. Soalnya saya berada, harapan saya itu Ka'bah. Jadi nggak ada batas waktu dan ruangan. Disitulah kehebatan di meditasi. ye, Ya, begitu Romo. ye, bisa. Itu merupakan satu rasa ya. Kita kalau udah ngomong rasa itu memang tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Ye. Dan aneh-aneh akan terjadi. Iya, betul. Coba kita di Demak, kalau saya bisa sadarnya kelihatannya seperti di Ka'bah di Arab Iya, Saudi. iya betul. Jadi itu kan tidak disengaja loh. Kalau disengaja nggak bisa, karena itu Iya, cuma betul. target, itu nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Monggo, mungkin Mbak Rina ada yang bisa di-sharing Mbak Rina. Monggo, Iya, silakan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Romo. Selamat malam semuanya. Ada yang memang menjadi pemikiran saya. Ada mungkin kita semua pernah mendengar bahwa belakangan ini ada istilah NPD. Nah, NPD. narcissistic personality disorder. Nah, Ya. itu bukan penyakit jiwa, tetapi gangguan kejiwaan. Nah, Ya. kalau saya membaca beberapa literatur, saya browsing gitu ya, dan juga ada teman yang mengirim literatur itu di Mbak Lia itu di Oh, KCB. Lia ya. Iya. Lia anak Madiun ya, Lia tahu. Iya. Iya. Ya. Nah, itu dia mengatakan bahwa bukan dia saja sih, tapi di browsing itu juga itu mengatakan bahwa NPD itu tidak bisa disembuhkan. Sementara kalau menurut pandangan saya ini ya Romo ya, bahwa yang namanya gangguan itu kan berarti terjadi ketidakseimbangan di dalam dirinya. Ya toh. Nah, itu bisa diatasi sebenarnya kalau orang tersebut mau jujur dalam dirinya sendiri dengan melakukan doa dan meditasi. Tetapi ternyata ini menjadi perdebatan gitu, Romo. Yeah. Ini menjadi perdebatan. Oh, enggak bisa, itu tidak bisa disembuhkan. Nah, sekarang saya mau tanya ini kepada Romo dan juga mungkin dari teman-teman. Mungkin kita bisa sharing di sini apakah gangguan kejiwaan itu, gangguan mental itu bisa kita atasi, bisa disembuhkan melalui doa dan meditasi. Terima kasih Romo. Yeah, jadi ini memang lagi lagi agak viral ini mengenai NPD. Ya, jadi narcissistic personality disorder.
nggak salah itu. Ya. Nah, ini dalam psikiatri ya, dalam psikologi. Ya, disingkat jadi NPD. Tadi Mbak Rina menanyakan apakah NPD ini ya merupakan gangguan jiwa ini ya bisa disembuhkan ya. Jadi dalam kacamata Jung, Carl Gustav Jung juga ya, NPD itu dipahaminya sebagai persona atau topeng sosial dan penekanan bayangan atau merupakan shadow-nya sendiri yang tidak diintegrasikan. Ego menjadi kaku, sulit menerima kelemahan karena tidak mampu berdialog dengan sisi-sisi batin yang lain, yang gelap misalnya. Jadi bersangkut paut dengan karakter. Nah, kalau saya pribadi ya, karakter itu tidak bisa diperbaiki. Ini kalau saya. Karakter itu lebih ke sifat atau kebiasaan yang sudah terbentuk mungkin dari pendidikannya, dari budayanya, dari pengalaman hidupnya, sehingga karakter itu relatif tidak bisa dirubah lagi. Saya pernah ada seorang perempuan itu aneh kadang-kadang. Kalau sudah marah itu ya kita didiamkan, kita dihina, kita ini. Setelah itu ya dia memang sadar aku salah ya. Kenapa kok aku kok katakanlah misalnya handphone kita diblokir misalnya, Facebook kita ditutup misalnya tidak bisa berhubungan, menutup komunikasi misalnya. Itu ternyata karakter. Dia menyadari, oh aku salah. Itu karakter. Nah, NPD itu merupakan karakter. Tetapi tidak negatif. Ya. Orang-orang yang aulia, orang-orang yang kebatinannya tinggi seperti ulama-ulama yang aneh-aneh itu, kebanyakan mereka tuh NPD. Keyakinannya tinggi terhadap diri sendiri. Makanya saya bilang, NPD adalah karakter. Jadi walaupun itu disebut kondisi klinis yang memengaruhi pribadi dan kemudian juga ada yang bilang ini merupakan kelainan kejiwaan dan sebagainya. Tapi kalau saya itu seperti Jung bilang bahwa ini sudah masuk pada karakter. Karakter itu tidak bisa dirubah. Menurut Jung juga gitu, nggak bisa dirubah. Beda dengan kebiasaan ya. Karakter itu cara berpikirnya aja sudah lain. Kalau kebiasaan itu masih bisa dirubah. Saya kira gitu Mbak Rina. Memang ini memang lagi narsis ini memang lagi viral ini. Gitu. Baik Romo, kalau orang tersebut dibilang karakternya memang yang kalau menurut saya, kalau tadi Romo katakan kebiasaan itu berbeda dengan karakter. Tapi pandangan saya itu mengatakan bahwa kebiasaan dari sebuah kebiasaan itu bisa menjadi membentuk karakter seseorang. Karena terbiasa sehingga menjadi karakternya dia. Lalu kalau kemudian dia melakukan meditasi, bagi saya ini menurut saya meditasi itu kan lebih cenderung kepada internal dirinya sendiri. Itu bisa membuat seseorang bisa melakukan pengendalian diri. Kalau menurut saya, dari meditasi bisa membuat orang bisa
mengendalikan dirinya. Lalu kemudian kalau dia ditambah dengan dia doa, kalau dia jujur lalu dia doa, minta pertolongan pada Gusti supaya dia bisa tidak seperti itu, karena dia sadar ketika dia melakukan itu, dia sadar tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Nah, Betul. ketika dia bermeditasi, kalau dia sering melakukan meditasi, seharusnya dia sudah bisa melakoni itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma ketika dia meditasi, tetapi dalam lakunya setiap hari dia bisa melakukan pengendalian diri. Ditambah dengan pertolongan dari Gusti Allah, nah, terus akhirnya ya dia bisa akhirnya. Kalau ini menurut pandangan saya, Romo, menurut pandangan saya. Iya, Romo. memang dalam kejawen pun itu NPD itu dianggap bisa disembuhkan, yaitu dengan itu tadi bagaimana dia diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan ini. Jadi harus sumarah ya, sumarah marah. Iya. Itu memang benar gitu. Tetapi dipraktekin, saya tuh pernah punya kok yang kita asuh ya, kita ini. Itu sampai sekarang itu saya sampai geleng-geleng gitu. Dia bisa melakukan dan dia sadar saya melakukan, tapi tidak pernah dia rem. Nggak bisa. Itu sudah menjadi karakter. Ya nggak tahu apakah dengan meditasi sudah pernah dipraktekkan, itu semua sudah saya praktekkan. Ayo meditasi, ayo kamu harus mulai merasakan welas asih. Masa membenci orang, ya? Masa orang yang begini aja dizolimin sampai keras banget. Misalnya dia merasa bahwa suaminya menekan dia merasa benar gitu. Tapi karena memang dia punya karakter tadi, NPD tadi, dia nggak merasa bahwa suami itu sebetulnya pemimpin keluarga. Tolak sama dia. Sudah saya kasih tahu, saya anjurin begini. Apa yang kamu lakukan itu tidak ada welas asih. Padahal dalam keluarga itu mesti saling memberi, ya, saling memberi, saling mencintai, saling memberi kasih. Nggak bisa. Ya terus berantem. Nanti apalagi suatu saat datang nangis berantem. Itu sudah watak ya, itu apa ya, karakter kalau menurut saya. Itu susah untuk dirubah. Gitu. Jadi kalau Jung misalnya, itu kan selalu kan bagaimana seseorang bisa melakukan individuasi, yaitu aktif dengan dengan meditasi itu bisa menemukan diri sendiri gitu. Tapi kalau yang namanya NPD ini, saya kira kok nggak akan ketemu dalam meditasi. Dan NPD ini banyak sekali macamnya. Ada yang hanya suka foto wajahnya sendiri, ada yang suka dipuji-puji sendiri, ada yang ini tadi yang paling parah itu tadi karakternya itu udah nggak bisa dirubah. Ada yang suka nyuri. Oh itu kleptomania, beda. Kleptomania, ya. Kleptomania beda. Ada yang katakanlah pokoknya saya tuh yang menang gitu. Gitu. Bahkan ada seseorang yang dalam satu organisasi, dalam satu komunitas gitu, dia tersingkir. Saya sampai memberi penghiburan, ya. Kamu itu kena seleksi alam, karena ya itu tadi karakter kamu itu tidak pernah berubah. Ora iso tepo seliro, ora iso memiliki empati. Tidak, kamu tidak punya itu masalahnya. Cobalah kamu meditasi, belajar untuk ini. Supaya kamu tidak disingkirkan oleh komunitas. Kamu dianggap sombong. Karena memang gitu. NPD ini ada satu perasaan yang aku tuh menang sendiri. Aku tuh paling cantik, aku paling tampan misalnya. Gitu. Aku tuh paling bisa gitu. Lah inilah
Mbak Rina, kalau menurut saya dipraktekin oke. Ayo meditasilah, kasih tahu, dikasih lagi kata-kata yang lebih bijak lagi. Kamu harus begini, orang itu harus menghargai orang gini. Tapi memang udah karakternya susah. Nanti keluar lagi, berantem lagi, keluar begitu lagi. Jadi saya terus terang kalau ada orang yang begitu, saya lebih baik saya lepas, biarin aja. Capek kita ngurusinnya. Betul capek gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya, mungkin ya ada pendapat-pendapat yang lain, tetapi saya hanya ngikutin Jung loh nih, Jungian. Saya seorang Jungian. Jadi itu memang agak ada beberapa manusia yang memang tidak bisa diperbaiki. Mungkin Mas Agung nih, barangkali ada pemikiran Mas Agung. Biasanya kena penyakit itu lawyer, hakim, pengacara, politisi yang paling hebat. Nah, itu kena penyakit tersebut. Kena NPD ya? Iya. Itu menurut waktu saya di Amerika dulu, sering dibicarakan. Yang kena penyakit itu biasa umumnya hakim, pengacara, politisi, pokoknya orang yang mempunyai kekuasaan. Menganggap dirinya paling hebat. Lebih tinggi? Iya, lebih tinggi. Betul. Gitu. Betul. Susah, NPD itu susah. Susah. Tapi kalau tetapi menurut pandangan Taoisme, bahwa manusia itu ada 7 roh. Salah satu rohnya hilang. Akibat terlalu emosi, sehingga salah satu rohnya terbawa hilang. Keluar dari jasadnya. Itu manusia jadi begini. Itu roh yang bisa mengontrol, menyadarkan dia. Itu hilang. Jadi ada orang yang udah ketakutan, salah satu rohnya hilang, akhirnya orang tersebut tiap hari hanya ketakutan. Jadi itu diistilahkan sebagai rohnya, salah satu rohnya keluar. Kalau di pandangan Taoisme. Jadi mereka harus adakan ritual untuk mencari kembali, memanggil kembali roh yang hilang tersebut. Tapi memang saya pernah menyaksikan berapa orang itu sembuh. Setelah upacara rohnya kembali, orang tersebut sembuh. Aneh gitu. Kalau dibicarakan pasti banyak orang nggak percaya. Iya, betul. Betul. Iya, monggo. Saya kira mungkin Mas Agung. Gue silakan Mas Agung. Silakan. Nyun sewu, maaf. Tadi motong. Monggo Mas Agung. Iya Bapak. Ya, ada masukan opo. Kalau dalam apa sharing saja Bapak. Karena monggo, silakan. Ketika ada definisi antara semadi dan berdoa, itu saya kok malah jadi bisa jadi kedua-duanya. Misalkan bukan misalkan, karena memang faktanya ketika saya misal habis sholat gitu ya, kemudian yang saya anggap berdoa, tapi saya juga mempraktekkan ketika yang seperti ajarannya Bapak yang terkait dengan lidah yang dicetak dan sebagainya itu. Kemudian saya juga melakukan semacam sholawatan dan sebagainya menurut baca-baca di ayat-ayat di kitab suci. Pengalaman-pengalaman spiritual itu sering terjadi. Nah, apakah itu dikatakan berdoa? Karena pada saat itu saya tidak melakukan permohonan, panyuwunan, dan katakanlah meminta perlindungan dan sebagainya. Saya hanya menjalankan doa-doa yang diajarkan dan juga saya mempraktikkan ketika ada ajaran yang terkait dengan supaya hening dan sebagainya untuk mempercepat proses pengheningan diri. Misalnya sembah dan sebagainya. Nah, disitulah ketika ada spiritual yang masuk yang terkait dengan pengalaman saya, ada sinar yang terang benderang ketika itu awal-awal ketika saya pertama kali mengenal keris, karena memang dari sinar terang itu muncul kemudian membentuk menjadi sebuah wujud, sebuah bentuk keris, sehingga sampai dengan detik ini itu tahun 2020
saya semakin senang dengan keris. Itu salah satu contoh saja, walaupun sebenarnya itu tataran terendah ya, karena itu kan hanya saya menganggap antara samadhi dan berdoa bisa sinergis sih. Dan kalau memang harus dibedakan dengan definisi, saya malah jadi kok nggak tepat rasanya. Mohon petunjuk, saya menyimak dalam menyimak Bapak. Jadi kita ngambil gampangannya ya. Kalau berdoa itu di hadapan kita itu papan tulis putih lebar, kita tulisin, itu berdoa. Tetapi kalau meditasi itu di depan kita tuh papan lebar putih, kita nggak tulisin, tapi nanti muncul sendiri penampakan-penampakan seperti sinar, seperti apa macam-macam, ada penampakan visualisasi apa dan sebagainya. Itu yang namanya meditasi. Tetapi kalau memang kita agak ribut atau agak bingung dengan meditasi dan berdoa, ya silahkan dilakukan aja. Mengheningkan cipta sambil afirmasi, itu berdoa, bisa, meditasi juga bisa. Pada prinsipnya itu tadi, layar putih yang kita tulisin, itu berdoa. Kita memohon, gitu. Dan itu transcendental. Nah, kalau kita layar putih itu kita tunggu, kita diem gitu ya, kita satukan gati pikir, gati rasa, nanti ada visualisasi, wah ada kelibat apa, ada sinar lewat, ada apa, seperti tadi Mas Agung bisa melihat ada keris ya, gitu. Itu dari hasil dari meditasi. Saya kira gitu. Keterpaduan nggak masalah, boleh nggak masalah. Iya Bapak. Ini memang, jadi ini memang kita coba doa dan meditasi itu apa sih bedanya gitu. Mungkin yang lain lagi siapa ya? Pak Rutsi, Pak Aswin barangkali. Pak Rutsi barangkali, Pak Rutsi. Nggih Romo, terima kasih atas waktunya sebentar. Mungkin dalam tanya saja Romo. Jadi sudah beberapa kali tadi saya sudah menyimak dari bapak-bapak sekalian, senior-senior sekalian untuk berdiskusi dengan Romo. Mungkin ada yang catatan yang saya mau tanyakan tapi sudah ditanyakan oleh bapak-bapak sekalian tadi. Jadi gini Romo, terkait dengan meditasi dan doa, secara saya sendiri Romo, itu terkait dengan meditasi juga sebenarnya yang mau saya tanyakan itu apakah bisa digabungkan antara meditasi dan doa, karena meditasi sendiri kan tadi membersihkan diri, sementara doa itu meminta penyuwunan ataupun berkomunikasi dengan Sang Tuhan gitu kan. Nah, yang saya tanyakan saat ini, untuk doa itu apakah hanya sebatas meminta ataupun hanya curhat ataupun ngaturakan rasa syukur, itu apakah juga termasuk doa Romo? Karena saya sendiri itu kalau meminta itu terkadang saya tidak pantas Romo. Jadi saya tidak meminta pun Tuhan sudah mengasihkan jalan yang terbaik. Tapi kalaupun saya terpaksa untuk meminta, pasti saya di awal mengucapkan mbok menawi kepareng Duh Gusti panjenengan kula nyuwun ABCD. Tetapi kalau misalkan panjenengan mboten kepareng dan itu bukan jalan terbaik untuk saya, ya panjenengan paringi kula jalan sing terbaik menurut panjenengan. Ngoten Romo, izin. Sebetulnya ya kebanyakan orang itu lebih melakukan berdoa. Meditasi itu lebih cenderung mencari diri sendiri ke dalam, ya. Mencari guru sejati kita, semua sejati kita, ya.
ke dalam. Kalau berdoa itu kita mencoba berkomunikasi dengan entitas yang paling kuasa di atas. Nah, tadi saya sebut dengan transendental. Ya, transendental itu keluar dan ke atas kepada yang lebih tinggi. Ya. Nah, itu ada macam-macam permohonan, pengucapan syukur dan sebagainya itu monggo. Itu macam-macam. Itu saya anggap itu berdoa. Ya. Beda kalau kita tuh meditasi, kita mendalam, kita rasakan napas kita rasakan tubuh kita, ya terus ke dalam ya. Itu yang disebut imanensi, keimanan, masuk ke dalam. Nah, itu saya anggap itulah yang disebut meditasi. Meditasi tidak ada target, tidak ada harapan, tidak ada permintaan, tidak ada. Yang ada hanyalah ya sadar bahwa saya lagi mengamati tubuh, mengamati perasaan, mengamati pikiran. Jadi meditasi dan berdoa itu sebetulnya jelas sekali. Kalau secara gampang lagi tadi yang saya ceritain bahwa layar putih ditulisi itu berdoa. Kalau layar putih kita pandang kita nanti ada gambaran apakah dari semesta lah itu sifatnya meditasi. Saya kira gitu. Mungkin ada yang lain lagi. Mas Sri, sinten ini? Sri ini sinten? Sri Anton apa sinten ini? Mas Tatang, waduh, ini udah lama nih. Mas Tatang, monggo Mas Tatang. Halo, Mas Tatang. Tidak ada. Teh Eka, ini ada Teh Eka Widya nih. Rahayu, maaf lagi Tatang, sambil ya. di jalan ini Om Kanjeng. Oh, sambil di jalan. Gimana? Mas Tatang itu tadi yang tanya mengenai jual rumah itu ya? Bukan ya, lain? Oh, tadi ada yang tanya jual rumah gimana itu Mas Tatang. Mbak Eka, monggo Mbak Eka. Monggo sharing atau mau tanya, mau apa yang saya bisa ya saya jawab. Monggo. Soalnya ini semua Ya, udah senior-senior semua nih. Rahayu. Saya mungkin mau sharing aja ya. Saya sharing aja. Monggo. Silahkan. Di pengalaman saya, meditasi atau meditate itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu seperti hening ya. Iya. Nah, kalau buat saya di situ di awal meditasi itu adalah relaksasi. Kenapa? Karena diturunkan frekuensi otak dari beta minimal ke delta, ke alfa gitu. Nah, ini penurunan frekuensi ini itu sudah meditate dalam kondisi rileks, hening gitu. Nah, mengenai isinya bagaimana, maksudnya apa yang dilakukan di saat relaksasi itu sebenarnya seperti perenungan ya. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasa, bahkan pikiran apa yang melintas. Nah, itu kadang-kadang orang bilang kita hanya pengamat gitu. Jadi di situ ada rasa apa, ada pikiran apa, hanya diamati dan tidak diikuti. Nah, itu pengenalan diri sebenarnya kalau menurut saya. Nah, kalau doa itu menurut saya juga sama dengan mantra. Karena doa itu keluar dari dalam diri atau dari suara ucapan, itu adalah untuk diri sendiri. Gitu. Jadi itu
kita ngomongin orang, kita berdoa, itu keluarnya sama aja untuk diri sendiri sebenarnya. Nah, ya maksudnya bisa contohnya gini ya. Kita keluar suara pertama kali itu kan sudah pasti diri kita sendiri yang dengar, bukan orang lain gitu. Jadi mau kata-kata itu bagus atau jelek, itu diri sendiri yang makan istilahnya. Yang bereaksi itu di diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang perbedaan meditasi dan doa, ya di situ itu. Kalau meditasi kita hening pikiran, hening rasa. Kalaupun ada yang di situ ada yang terlintas, kita hanya mengamati dan tidak mengikuti. Gitu. Iya. Betul. Kalau doa itu seperti mantra yang diucap untuk diri sendiri, seperti afirmasi atau yang afirmasi yang untuk ke subconscious, untuk ke bawah sadar, gitu. Nah itu kenapa misalnya mantra atau doa ini bisa terkabul atau tidak? Nah tergantung tuh di dalamnya itu bersih, maksudnya bersih tuh ada kotoran apa tuh gitu kan di dalam hati, atau ada pengaruhnya. Iya, karena seperti yang tadi Bapak siapa itu bilang, karena semesta itu taunya getaran. Getaran, vibrasi, dan vibrasi itu isinya ada frekuensi. Nah, jadi getaran ini nih tergantung dari rasa yang ada, gitu loh. Jadi kalau misalnya frekuensi itu dari pikiran. Nah, kalau getaran rasanya ini stabil, enak, netral, pikirannya juga mau nyebut contoh misalnya, aduh saya mau rujak. Nah, ini getaran yang di hati ini apa? Pikirannya ke rujak. Nah, itu tuh pasti ada yang nyangkut dan langsung ada yang nawarin misalnya gitu. Nah, di situ ada lagi ketentuannya. Di saat kita memikirkan mau rujak, tapi misalnya pikiran macam-macam nih, alah gitu siapa yang mau ngasih gitu, atau dari mana itu tukang rujak nggak ada bla 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 bla, itu bisa terkontaminasi itu frekuensi gitu. Nah ini kalau kita bicara ilmiah gitu ya. Nah lalu kalau tadi mengenai NPD, sebenarnya kita manusia ini segala macam emosi atau apapun itu julukannya, misalnya seperti jahat lah, pembunuh lah misalnya, atau narsistik lah dan lain sebagainya. Di kita manusia tuh ada semua. Gitu. Nah, kalau dibilang bisa nggak disembuhkan, kalau misalnya disembuhkan hilang gitu ya, menurut saya enggak, karena basicnya kita ada. Tapi sebenarnya apa yang perlu diperhatikan dari situ gitu. Nah, kembali lagi kepada apa ya, kalau kita bilang tuh gampangannya mungkin entah niat atau tempat yang sesuai gitu, atau kondisi yang sesuai seperti itu tuh. Nah, jadi kalau itu berlebihan, apapun kan, emosi, narsistik, apapun itu kalau berlebihan, itu kan nggak bagus ya, kayak kita kebanyakan makan terus muntah gitu ya. Nah, jadi itu yang mesti dilepas dan dikontrol. Nah, kalau balik lagi, bisa nggak misalnya seperti itu dilakukan saat meditasi? Bisa.
Tapi meditasi itu bukan healing ya, bukan otomatis healing gitu. Tidak juga gitu, karena di situ ada apa ya, kalau dibilang ada niatannya juga lah gitu. Kita meditasi mau healing. Nah, jadi di saat meditasi, kalau emosi atau rasa itu keluar dari sebuah memori, nah di saat itulah kita rilis, lepas. Dengan caranya gimana gitu. Nah, kalau di Ho'oponopono itu kan 4 keyword ya. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you tuh, Ho'oponopono. Tapi ada juga yang memakai malaikat gitu. Misalnya Mikael gitu kan, Rafael gitu, yang seperti itu tuh ada juga yang pakai seperti itu, simbolik. Jadi macam-macam untuk merilis emosi gitu. Nah, tapi kalau secara harfiahnya meditasi adalah healing, itu kalau di saya bukan. Jadi ada apa ya? Bukan aturan sih. Ada apa dibilangnya ya? Kayak buku panduannya lah, ada panduannya lah gitu, ada panduannya. Gitu. Itu kalau ini sih saya sharing dari apa yang saya lakukan ya, gitu. Karena saya praktisi healer. Jadi itu yang saya alami gitu. Dah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Eka. Ya, memang kalau NPD itu memang bermacam-macam kadarnya. Kalau saya tuh sudah ngalamin yang namanya NPD lebih baik tak lepas. Karena NPD ini berpengaruh pada karakter. Sekali lagi saya bilang, karakter itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dididik, tidak bisa ini. Walaupun itu dengan meditasi. Lebih bagus malah orang-orang yang sakit jiwa seperti bipolar dan sebagainya itu kita ajak kungkum sembuh. Tapi kalau yang namanya NPD ini nggak bisa. Jungian punya resep juga dia. Misalnya seorang NPD dilatih untuk active imagination, yaitu aktif untuk berdialog sekalian sama dirinya sendiri. Diajarin seolah-olah orang gila, suruh ngomong sendiri. Itu Jungian. Ya. Jadi agar egonya yang ada itu semakin hidup. Tetapi ternyata nggak berhasil. Gitu loh. Malah NPD ini malah jadi ini Jungian. Kemudian juga Jungian membantu analisis mimpinya mereka. Mimpi diolah, ditanyain, diinterogasi, gini-gini. Agar menemukan makna dari pesan mimpinya, dari bawah sadar itu. Ternyata nggak ketemu juga. Nah, ini saya menuruti apa yang disebut Jungian. Kemudian di jalan orang-orang Jawa juga masih meyakini kalau NPD itu diajak topo broto, ya, agar bisa mengurangi keakuannya itu. Kemudian dikasih pelajaran tentang sedulur papat, gitu, dan mendengar anak batin itu ada 4, penjaga diri dan sebagainya. Tetapi tetap nggak bisa. Egonya dia tetap nggak bisa, karena itu karakter. Itu yang saya bilang karakter. Mungkin juga orang-orang yang terbiasa mencuri misalnya. Bukan kleptomania, tadi di Gelo Bejat kan ngomong tentang itu. Misalnya tetangga saya dulu, nyuri, ditangkap polisi, di penjara, keluar, nyuri lagi. Karena sudah karakter, aku butuh ini, dia berani gitu loh. Ada keberanian untuk menyolong. Nah, itu karakter. Nah, itu sebetulnya dari NPD. Dari narsisis.
Nah, jadi kalau tadi yang masalah meditasi dan doa, kayaknya memang ada banyak keterpaduan ya. Tetapi saya kembali lagi, kalau berdoa itu papan tulis lebar putih itu ditulisi. Nah, mau tulisannya mengucap syukur, mau tulisannya permintaan, terserah. Tapi kalau meditasi itu papan putih itu malah ditunggu, ditongkrongin, barangkali nanti keluar visualisasi, penggambaran apa, ini, sehingga dia bisa menerjemahkan kemudian. Nah, ini adalah olah batin, meditasi. Mungkin saya ingin mendengarkan senior saya, Pak Bambang Subekti. Monggo, ada nggak tadi Pak Bambang Subekti? Pak Bambang, nyuwun sharing. Mana Pak Bambang? Udah nggak ada? Bambang Subekti. Ada Mas. Oh, monggo. Monggo, Pak Mohon Bambang maaf Subekti. sebelumnya saya ini datang terlambat sekali karena baru nyampe sudah kebetulan. Terus buru-buru Ya. buka Masukkan ini. aja lah. Ini masalah apa nih, Mas tadi yang dibahas? Beda doa dan meditasi. Oh, okay. Ya, menurut saya doa itu ya ekspresi jiwa tentang sesuatu ya, kayak gitu. Ekspresi, lebih tepatnya ekspresi jiwa lah. Tergantung jiwanya itu, dia itu memiliki kondisi seperti apa. Ketika dia punya problem ya, dia doanya ingin problemnya itu bisa terselesaikan kayak gitu. Nah, itu doa kayak gitu. Tapi patrapnya doa sendiri biasanya kan dibarengi dengan, kalau di Islam ya, dengan setelah sholat dia berdoa kayak gitu, bertafakur dan sebagainya. Nah, kalau meditasi itu kan lebih pada ketika seseorang menerima masalah, bagaimana dia menaklukkan dirinya sendiri, sesungguhnya kan ya begitu. Kalau di dalam meditasi itu. Karena segala macam masalah dan problem yang ada dalam diri ini dirasakan kayak gitu oleh dia. Untuk bisa melepaskan perasaan-perasaan, rasa takut, rasa khawatir, rasa segala macam rasa-rasa ini, dengan meditasi dia bisa lebih tenang kayak gitu. Ketika dia sudah mencapai fase keheningan kayak gitu. Ya, tadi saya dengar sepintas dengan jalan melepaskan apa yang dirasakan, apa yang dihadapi dan sebagainya. Jadi menuju ke keheningan. Meskipun itu juga tidak mudah sesungguhnya. Tidak mudah ketika orang berada di dalam situasi ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Kesedihan yang amat mendalam kayak itu biasanya tidak mudah juga. Karena pikiran akan selalu memunculkan, melahirkan gambar-gambar ketakutan tersebut di dalam pikirannya kayak gitu. Tapi dengan konsisten dan terus-menerus memperhatikan nafas. Nah, kalau di Sastro Jendro itu ada sistem meditasi dengan yang namanya Cipta Raga itu. Mengkonsentrasikan tubuh kita sendiri kayak gitu. Jadi perhatian kita atau pikiran kita ajak untuk melihat diri kita sendiri. Melihat dalam arti ya menciptakan diri kita sendiri. Karena kita meyakini bahwa sang kesadaran itu menempati 3
keempat yaitu gati pikir, gati rasa, gati rogo. Artinya kedudukan energi kesadaran itu menempati ketiga plane tersebut. Nah, ketika itu dikawinkan di dalam nafas dan pikirannya itu menciptakan raganya, rasanya itu merasakan raganya, yang dirasakan adalah raganya. Jadi merupakan satu kesatuan. Ketika konsentrasi tersebut terfokus kepada diri kita sendiri, raga kita sendiri, kita ciptakan sendiri, kita imajinasikan sendiri, terjadilah penyatuan di situ. Penyatuan itu menempati kedudukan hari ini, saat ini, detik ini. Nah, pikiran itu kan maunya enggak, tadi agak pegel aja. Oh iya. Ya tuh dan kemarin ya. Oke. Nah, pikiran ini kan pada saat kita meditasi kan suka lari ke sana kemari kan. Nah, dengan cipta raga itu yang kita pikirkan ya hanya diri kita sendiri. Karena kita memikirkan diri kita sendiri, menciptakan diri kita sendiri, merasakan diri kita sendiri, maka kita menempati waktu saat ini, detik ini juga. Nah, itu menempati eksistensi yang sebenar-benarnya eksistensi hidup. Bukan kemarin, bukan esok. Nah, apa yang saya alami ketika saya melakukan itu, ya saya mendapatkan ketenangan, keheningan, ya lama-kelamaan gerak otak ini akan, frekuensinya akan menurun, kayak gitu. Ketika gerak otak frekuensinya menurun, kita bisa memasuki kedalaman, esensi, keheningan itu sendiri. Itu sementara Romo Tony. Mas Bambang Subekti, ya, jadi meditasi dan berdoa itu memang berbeda ya. Ekspresi kalau berdoa tadi menurut Pak Bambang. Yaitu seperti saya ngomong lebih transendensi. Jadi artinya permohonan kepada Tuhan. Sementara meditasi itu imanensi, memikirkan ke dalam, mencari diri sendiri. Itu bedanya cuma itu aja. Tetapi kebanyakan penggabungan atau dipadukan. Saya kira cukup jelas sebetulnya apa yang saya gambarkan kan gampang banget. Kalau berdoa itu layar putih ditulisi. Aku njaluk iki, aku minta ini, aku minta ini. Kalau meditasi itu layar putih itu dipandeng supaya nanti ada satu pengertian atau ada sinar atau apa. Saya kira itu perumpamaan yang paling gampang simbolnya. Saya kira ini sudah cukup malam ya. Barangkali masih ada lagi, monggo raise hand. Saya kira 1 atau 2 orang lagi, monggo silahkan. Atau Mas Halim, monggo silahkan. Iya, matur sembah nuwun Romo. Kalau pengalaman saya ya meditasi itu lebih kepada apa ya? Membersihkan kotoran batin saja. Artinya ke dalam ya. Iya, di ke dalam karena kan apa yang kita itu kan digerakkan oleh memori ya, dari pelajaran, dari pengalaman, dari pergaulan, itu kan mengendap dalam diri. Nah itu yang akhirnya menggerakkan kita semua, sikap kita, reaksi kita itu kan digerakkan oleh itu semua ya. Nah kalau itu mengikat lebih ke dalam, kita terlibat menjadi perasaan kan, jadi emosi, jadi bangga, jadi marah. Nah itu. Nah kita digerakkan oleh itu gitu. Nah, meditasi itu untuk membersihkan itu semua menuju ke kemurnian, kebersihan gitu. Nah, kayak apa ya, kita kembalikan ke awal asali kita katakanlah waktu lahir ya, belum terpengaruh itu. Nah, itu caranya bagaimana gitu kan. Nah, caranya itu ya kita membersihkan pikiran gitu. Nah, pikiran itu kan sering lari ke sana sini. Kalau enggak kita bawa meramun. Nah, membuat pikiran berhenti itu kan sesuatu yang susah gitu ya. Karena kalau tidur saya bisa terlelap gitu ya, tidur. Nah, kita diam aja kadang-kadang
kita sadar ngelamun. Kalau enggak kita memikirkan sesuatu. Nah itu supaya bisa tenang, diem gitu ya. Ya kalau kosong kan nggak mungkin ya, diem gitu. Nah pada saat kita diem itu, jantung kita bekerja secara maksimal ya, untuk mengolah semuanya itu, terutama jantung bagian bawah itu. Nah di situ yang membersihkan itu semua. Nah pada nanti capaiannya itu kalau kita ulangi terus sampai bersih bener ya, karena seperti gelas sudah isi air kotor itu kan nggak bisa langsung, bukan seperti menumpahkan terus diganti baru kan, harus dipercikin satu supaya nanti keluar yang kotorannya. Kalau enggak kita tuangkan air yang bagus, kotoran bertambah lagi gitu kan. Nah itu harus tekun terus gitu kan. Terus kalau berdoa gimana? Nah, kalau berdoa itu kan ada persoalan dengan aktor luar ya, gitu. Kalau meditasikan dari diri, kalau dari luar, nah itu kita berhadapan dengan persoalan luar, entah itu Tuhan, entah itu karuhun atau suatu harapan gitu kan. Nah, karena di luar dari diri kita gitu. Nah, persoalannya gitu, kalau meditasi lebih pada ke dalam, kalau doa lebih pada keluar gitu. Betul. Jadi imanensi dan transendensi gitu ya. Oke, kira-kira siapa lagi yang mau raise hand? Ini waktunya udah cukup, ini mungkin kita tutup. Mungkin Tita kalau mau sharing, Tita. Ayo. Sinten iki? Tatang. Oh, Tatang. Monggo, Mas Tatang. Itu ini ya, doa kalau saya menyimpulkan itu bisa dibagi menjadi berapa ya? Ada doa yang merupakan panyuwunan, kemudian ada mantra yang merupakan afirmasi ya, dan ada sabdo yang tingkatan paling tinggi, yaitu biasanya para aulia kalau tingkatan aulia yang bisa itu. Hanya itu sih, kalau untuk yang deskripsi mengenai meditasi sudah saya sepakat sekali dengan gambaran papan tulis yang kita tungguin, nanti dia akan muncul gambaran apa. Sebenarnya kalau bagi saya, kalau untuk meditasi itu lebih mengejar ke suwung yang nantinya harapannya bisa menjadi manunggaling kawula. Iya, di betul. Rejo itu ya. Tumbuhin kawula lan Gusti. Terus untuk mengenai doa, itu biasanya kalau saya berdoa itu biar kita ini tidak mendikte Tuhan ya, tidak terkesan mendikte Tuhan. Saya pegang aksara yo, yen rumangsa kang tanpa karso. Jadi karso saya itu saya hilangkan. Jadi saya yakinkan bahwa itu saya berdoa itu juga adalah karsonya Gusti Allah. Seperti itu aja sih. Ya, bagus itu. Bisa ditanggapi ya. Itu aja. Yen rumangsa tanpa karso. Karso, ya. Ya, itu betul. Yen rumangsa tanpa karso. Padha jayanya. Ya. Jadi tadi Mas Tatang sudah menjelaskan lebih ini lagi, juga mengenai doa, ada mantra, ada afirmasi dan sebagainya. Saya kira kalau sudah nggak ada kita tutup ya, karena sudah cukup malam. Saya berterima kasih pada yang hadir, cukup banyak tadi, berapa? 34 ya.
Oh, 23 ya, tadi 24. Oke, saya kira salam buat semuanya. Ada Ki Gelo Bejat, ada Swambodo ini siapa, ada Mas Halim, ada Agung, ada Alvan. Oh, Alvan kita mintain pendapat tadi, Aswin, Bambang Subekti, Tita, kemudian ada Mbak Eka sudah memberikan sharing tadi, ada Godinho dari Timor Leste, ada Mbak Rina, ada Hendy Suroyo, ada Bu Sirot, Yohanes, ada Ajis nih tadi, Larung Sukma saya belum nyapa ini tadi, kemudian Pak Purwadi, Riki Hartono, Ruci, Srianto, Arya itu apa tuh, Srianto dan Mas Tatang. Kita tutup malam ini, mudah-mudahan minggu depan bisa kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang monggo. Kalau memang ada request, bisa WA saya, nanti kita pertimbangkan untuk kita bahas di minggu depan. Saya kira begitu dulu. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu Romo. Rahayu mulia jagat. Nggih, matur nuwun.